Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali lagi di Islam Itu Indah. Masih di tema kita hari ini tentang keajaiban ta'aruf. Ini Masya Allah ya buat jamaah Islam Itu Indah yang ada di rumah. Kita lanjut lagi pembahasannya nih ya. Ustazah, Ya, ini Mas ada Fadli. pertanyaan bagus nih. Ya. Boleh nggak sih pada saat ta'aruf itu kita saling memberikan hadiah? Mungkin ceweknya mau dikasih hadiah rumah gitu atau bagaimana pada saat ta'aruf? Mohon izin, silakan. Ya, izin Ustadz Maulana, Ustadz Syam, para guru-guru yang ada di rumah. Teman-teman sekalian, Islam itu indah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lihat perbedaan dulu antara hadiah, hibah, waris dengan wakaf. Kalau hadiah dan hibah itu adalah bersifat keduniawian. Ya, hadiah diberikan kepada orang yang pantas mendapatkan, misalkan ulang tahun, anniversary, ataupun dia punya prestasi, kemudian diberikan hadiah, penghargaan, itu hadiah. Tapi kalau hibah itu tanpa alasan apapun, bukan karena ulang tahun, bukan karena ada acara dan lain sebagainya. Pokoknya saya mutlak pengen ngasih aja. Pemberian cuma-cuma. Gitu. Pemberian cuma-cuma, hibah, dan itu sifatnya duniawi gitu ya. Ada yang ketiga adalah waris. Waris itu adalah sesuatu yang diberikan dengan catatan syaratnya harus ada hubungan kekeluargaan. Kalau tidak ada hubungan kekeluargaan maka tidak boleh mendapat hak waris ataupun hadiah waris. Dan yang terakhir adalah mengenai wakaf. Wakaf ini bersifat ukhrawi, ya, lebih ke akhirat gitu. Jadi kalau ada orang punya harta lebih kemudian dia mewakafkan sebagian harta atau tanahnya, maka dia mendapat pahala di sisi Allah dan dia memberikan secara cuma-cuma kepada orang yang diberikan juga. Itu perbedaan antara keempat hal tersebut. Lalu ketika ada orang sedang berta'aruf atau berkenalan, kemudian saling bertukar hadiah, boleh atau tidak? Ya boleh-boleh saja. Ya, al-aslu fil asya al-ibahah, illa ayadullad dalil ala tahrimiha. Ya, jadi segala sesuatu itu diperbolehkan selama tidak ada dalil yang mengharamkan. Tetapi hadiah itu akan menjadi haram kalau ada syarat-syarat yang diharamkan oleh agama. Kita boleh saling memberi hadiah kalau tidak ada syarat-syarat yang diharamkan. Abang mau kirim hadiah buat kamu, tapi syaratnya kalau kamu sudah abang kasih hadiah, kamu harus melayani abang nanti. Atau minimal boleh abang pegang tangannya dikit aja. Nah itu kan jadi haram hadiahnya. Ya, karena ada syarat-syarat yang ternyata menyalahi aturan agama, itu tidak diperbolehkan. Tapi kalau sekedar untuk mengungkapkan rasa cinta, untuk lebih meyakinkan, abang akan berikan apapun untukmu dek. Walaupun belum nikah, ada rumah, ada pesawat, ada helikopter, ada mobil yang mewah sekalipun abang berikan. Itu sebelum nikah, apalagi nanti sudah nikah. Mudah-mudahan ada laki-laki yang model begini. Karena kebanyakan belum nikah aja pelit, apalagi udah nikah. Lebih bakhil lagi gitu kan. Jadi hadiah itu diperbolehkan selama tidak mengarah kepada kemaksiatan, apalagi tukar hadiahnya sambil berkholwat, itu juga haram. Ketemuan, kasih cincin, nggak apa-apa ya aku pakaikan cincinnya, kita kan mau halal sebentar lagi. Itu kan akhirnya bersentuhan yang tidak mahramnya, maka ini diharamkan oleh agama. Hadiahnya tidak salah, yang salah adalah cara memberikan, apalagi syarat-syarat yang nanti bakal diajukan. Jadi yang saya lakukan tadi sama Mas Fadli aman kan? Aman itu, nggak langsung ke perempuannya itu ya. Bagus itu, nggak pelit. Ada orang yang pelit deh, Ya. nanti akan aku kasih rumah. Berupa brosur. Ada lagi yang Iya, lagi apa lagi? ta'aruf ngajak ketemuan. Nah, terus? Begitu diajak cuma dikasih obat mah sama air putih gitu. Iya, kan. biar Biar kagak nahan lapar-lapar. Bisa kita lanjut lagi nih ya Ustadz Maulana ya. Ya. Sekarang kita bicara masalah tentang hukumnya nih. Bagaimana laki-laki yang mau ta'aruf ini dia ternyata baru mempelajari Islam. Mungkin dia baru mu'alaf atau bagaimana ya, kita nggak tahu juga ya. Tapi kan yang jelas laki-laki ini kan seharusnya jadi imam buat keluarga. Ya. Bagaimana penjelasannya? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Izin Ustazah dan Ustaz Sam. Alhamdulillah rabbil alamin, enaknya rasanya karena ini saya rasa kita sepakat yang nonton hari ini langsung berkata betapa mulianya Islam, betapa menghargainya sosok Islam itu terhadap wanita, tetap laki-laki. Ini luar biasa menjaga nasabnya, menjaga kemuliaannya, menjaga muru'ahnya, menjaga kehormatannya, menjaga kebahagiaan, membentuk sakinah mawaddah warahmah, itu luar biasa. Inilah pembelajaran luar biasa. Nah, pertanyaan dari Mas Fadli ini mengarah kepada takdir ya.
Ternyata ditakdirkan harusnya kan ar-rijalu qawwamun 'alan nisa, laki-laki itu imam, pemimpin dan sebagainya. Tapi kok laki-lakinya belum tahu agama atau baru memeluk Islam atau mu'alaf. Ternyata apakah boleh? Ingat, takdir pernikahan itu kan kita tidak tahu siapa yang jadi jodoh. Maka yang jelas sudah ada niat baik. Makanya dalam Islam ada mahar. Ada mahar. Mahar itu nilai kesungguhan, memperlihatkan kesungguhannya. Maka niat itu udah bagus, tapi perlihatkan kesungguhan. Makanya dibutuhkan memantapkan diri. Kalaupun dia tidak tahu agama, kan tidak semua. Ada orang ustazah, memangnya ustazah tidak bisa menerima orang biasa. Bisa jadi dalam hal ini harus ada bimbingan. Ada bimbingan, ada dalam Islam kan selain ada ini jodoh dan sebagainya, dalam rumah tangga itu ada namanya sekufu. 1, 2, 3 sekufu. Artinya supaya aman. Kalau tidak sekufu itu susah juga. Jadi memang harus dijaga. Makanya aduh ya Allah ketinggian. Kasihan banget itu kalau perempuan S3. Masa cari S4? Gak ada. Jadi karena kita tidak tahu siapa jodoh kita, bagaimana jodohnya, maka perlu yang namanya niat baiknya, perlu niat ada memantapkan diri, minimal dia ada usaha. Dia udah ada usaha dan harus ada, kalau memang dia tidak tahu agama, lebih tahu agama istrinya dibanding dia calon istrinya, maka ada nilai untuk apa, mencari pembimbing dan sebagainya. Kalau perlu wanita yang dinikah itu nanti masuk di pesantren, nanti diarahin, didukung. Jangan juga mohon maaf mentang-mentang. Pokoknya kalau bisa istri yang ngajarin ngaji, tidak ada masalah. Inilah ada namanya keterus-terangan ataupun kejujuran untuk apa? Menjaga syariatnya, menjaga adabnya. Ini kan jaga perasaan juga laki-laki. Kalau memang istri tidak mau memperlihatkan, kalau mau memuliakan orang jangan terlalu kelihatan hebat. Jangan. Mohon maaf tanpa menggurui, sebaiknya wanita itu jangan memperlihatkan dirinya lebih pintar daripada suami. Karena suami itu kan merasa mulia. Ya, jadikan pemimpin, kasihan. Apalagi di depan orang banyak. Di depan orang banyak. Istrinya lebih pintar daripada suaminya kan tidak enak. Jaga kemuliaannya suami. Kalaupun istrinya lebih besar gajinya daripada suami, perlihatkanlah bahwa gaji suaminya itu berkah. Berkah. Paling enggak kan juga istri ini kan juga bisa jadi ladang pahala buat Ladang dia. pahala. Dan bukan berarti juga karena istrinya lebih ngerti agama, kamu baru masuk Islam kan? Atau kamu baru belajar Islam, kamu jadi makmum. Gak bisa juga. Tetap imamnya adalah Imamnya suaminya. Enak aja. Jadi Islam bukan berarti membenci orang yang baru. Enggak. Iya. Justru dirangkul. Jadi ladang pahala, Masya Allah, luar biasa. Jadi harus dibantu, tidak ada masalah. Ya, terima kasih banyak Ustadz Maulana atas penjelasannya. Nah sekarang kita lanjut lagi nih. Banyak juga zaman sekarang ini karena udah makin canggih ya. Banyak orang yang nggak ketemu secara langsung, tapi banyak perkenalan itu dimulai dari online. Atau mungkin cari jodoh lewat online. Lewat Zoom mungkin, atau mungkin Lewat video tok-tok, call. lewat tok-tok. Tok-tok bisa jadi, Ustaz Syam itu lewat tok-tok. Nah tapi apakah ta'aruf harus ketemu langsung atau ta'aruf itu bisa lewat dari sosial media Ustaz Syam? Karena zaman ini kan nggak bisa kita pungkiri. Mohon izin penjelasannya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi guru-guruku, Ustaz Maulana, Ustaz Syifa, Mas Fadli, serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, serta teman-teman sekalian yang sedang menjajaki ataupun yakni sedang mencari jodoh, atau para orang tua yang sedang mencarikan untuk anak-anaknya. Maka tidak dipungkiri bahwa zaman sekarang pasti sudah sangat ramai media untuk kita bisa berkenalan dengan orang lain. Karena makna daripada ta'aruf itu sendiri adalah yakni saling mengangkat derajat, saling menghargai, saling mengenal. Sebagaimana ada baru-baru ini ibadah haji, ada padang Arafah. Arafah salah satu maknanya karena disitulah bertemunya Nabi Adam alaihissalam dengan Hawa alaihissalam. Di sanalah pertama kali diketahui, ada Adam, ada orang lain tuh, siapa tuh, ada Hawa gitu. Saling mengenal gitu, saling tahu bahwa dia manusia, saya juga manusia. Maka sosial media bisa digunakan sebagai media untuk kita bisa berkenalan dengan orang lain.
wajibkah orang tanawur? Wajibkah seseorang memandang langsung pasangannya atau calon pasangannya? Kalau dibilang wajib, tidak wajib. Tapi Nabi SAW mengingatkan kepada seorang pemuda yang datang melaporkan kepada baginda Nabi SAW bahwa ia akan segera menikah. Maka Nabi SAW memperingatkan kepadanya, apakah engkau sudah melihat calonnya? Maka orang tersebut mengatakan, saya tidak usah melihatnya ya Rasulullah, saya udah yakin aja, udah niat karena Allah. Maka Nabi SAW melarangnya atau yakni memerintahkannya agar segera melihat terlebih dahulu supaya timbul rasa cinta di dalam dirinya. Yang dikhawatirkan ketika hanya melalui sosial media adalah beda gambar, beda aslinya. Ya, burung nuri di foto, burung hantu ketika ketemu gitu ya. Takutnya ketemunya beda gitu. Filternya kekencengan gitu, filternya kebangetan gitu. Karena teknologi ini bisa membuat yang bulat menjadi tirus gitu. Teknologi ini bisa membuat tidak ada alis menjadi ada gitu. Teknologi ini bisa membuat mata yang kecil itu bisa menjadi belok gitu. Jadi harusnya mestinya untuk bertemu terlebih dahulu sebelum yakni khitbah. Ustaz, Ya. Fotonya bener tapi 20 tahun yang lalu. Foto lama gitu. Dan pasti orang tidak mau menunjukkan foto yang tidak bagus. Yang diposting di sosial media itu adalah yang bagus-bagusnya aja. Pasti yang bagus-bagusnya. Angle-nya yang bagus-bagusnya aja pasti yang dipostingnya. Begitu pula ketika diceritakan oleh orang lain, kalau kita nanya sama sahabatnya ya pasti sahabatnya membela sahabatnya lagi. Maka tidak diwajibkan untuk bertemu langsung. Boleh saja. Bahkan ada orang yang tidak ta'aruf, langsung khitbah. Ada juga orang tidak khitbah. Pas datang pertama kali ketemu langsung disuruh akad nikah. Ya udah mau akad nikah sekarang aja enggak? Ya kalau hatinya mengatakan iya silahkan saja. Namun anjuran dari baginda Nabi SAW untuk melihatnya terlebih dahulu atau membuat utusan untuk melihatnya. Nabi ketika menikahi Ibunda Khadijah juga memperhatikan dulu siapa Rasulullah SAW. Rasulullah adalah seorang yang pernah bekerja dengannya. Beliau adalah orang yang jujur. Beliau adalah orang yang cerdas. Maka dilihat terlebih dahulu. Susah juga kalau kita mengatakan wajib, maka kalau tidak melihat berarti berdosa. Tidak berdosa. Boleh, silahkan. Namun lebih utama kalau melihat terlebih dahulu supaya menimbulkan rasa di dalam dirinya untuk mau menikahinya. Wallahu ta'ala. Masya Allah. Bener banget Ustaz Syam. Yeah. Jangan sampai ketipu di sosial media. Betul. Karena zaman sekarang ini orang itu punya duit dengan beli aplikasi. Aplikasi mempercantik wajah daripada dia perawatan muka. Itu bahaya gitu. Muka itu tidak diedit tapi dirawat. Iya. Jadi bukan hanya Kayak tertipu. sesekali video call boleh juga. Boleh. Misalkan Tapi ya rame-rame untuk gitu. rame-rame gitu Iya. ya. Iya. Cuma masalahnya Pastikan. bukan hanya tertipu fisiknya biasanya. Maka kenapa harus ketemu langsung? Karena dari gestur Perasaan. bicaranya, perasaannya gitu. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustaz Sama-sama, Mas Fadli. Syam atas penjelasannya. Akhlaknya. Benar. Nah sekarang kita kembali lagi menjawab pertanyaan yang masuk yang ada di sosial media Islami Twinda. Kalau gitu kita kembali ke segmen Tanya Dong Ustaz. Kami semua tanya dong Ustaz. Dari Instagram hamba Allah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya, saya sedang menjadi ta'aruf dengan calon pasangan saya. Namun saya dan calon pasangan ini masih ragu satu sama lain karena uang masih belum cukup. Sebenarnya apakah ta'aruf itu harus juga memikirkan ekonomi? Atau jika sudah mapan juga harus ta'aruf Ustadz? Kalau udah mapan juga harus ta'aruf. Ya maksudnya gimana sih? Maksudnya kalau misalnya ekonomi lagi susah ta'aruf. Kalau udah mapan boleh milih gitu, gak usah ta'aruf. Langsung nikah gitu ya. Kalau langsung nikah boleh-boleh aja ya kan? Silakan Ustazah Syifa Ya, nih dijawab. terima kasih Mas Fadli, Ustadz Maulana, Ustadz Syam. Pertanyaannya bagus sekali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ta'aruf harus menunggu kaya dulu? Harus menunggu mapan dulu? Harus menunggu kecukupan dulu? Tidak. Ta'aruf itu kan perkenalan. Jadi mau kita sedang banyak uang, mau kita sedang tidak banyak uang, mau kita punya harta ataupun tidak punya harta, ta'aruf itu boleh untuk siapa saja. Tidak ada pengecualian yang kaya doang yang boleh ta'aruf. Yang nggak kaya nggak boleh ta'aruf, nggak seperti itu. Jadi perkenalan. Nanti setelah ta'aruf ada proses khitbah. Berapa bulan setelah ta'aruf baru mulai khitbah. Ternyata khitbah nggak bisa bawain banyak-banyak. Cuman bisa cincin 1 gram saja, boleh nggak? Ya boleh kalau itu kesepakatan kedua belah pihak dan si perempuannya ridho. Nggak harus nuntut banyak-banyak, tergantung kesiapannya. Kemudian nanti beranjak ke akad nikah. Ini juga kesepakatan mengenai uang, kalau bahasa Makassarnya panaik ya Ustadz ya? Uang bawa-bawaan. Uang panai. Uang panai. Beda lagi seserahan. Seserahan beda dengan ya? Beda panai lagi beda mahar. ya.
Masya Panahi Allah. itu sesuatu yang dipakai untuk ongkos biaya. Masya Iya, pesta Allah. pernikahan. Jadi kalau Pernikahan. nikahin orang Makassar banyak biayanya. Oh, ya. mahal. Jadi Hajinya Ustadz harus Syam makanya dibeli. milih orang. Oh makanya Sasam tidak berani orang bilang kasar ya. Dan orang Makassar itu kalau misalkan dilamar Ya. harus sesuai dengan tingkat pendidikan ya. Iya, S1, pendidikannya S2, S3. dibeli. Betul, Masya Allah. Jadi itu nanti ada prosesnya. Lalu ketika ada orang dia ta'aruf, dia ketakutan saya belum mapan, apakah boleh ta'aruf? Boleh, silahkan. Kalau nanti dia sudah mapan gak pengen ta'aruf dulu, tapi pengen langsung nikah itu juga boleh. Tetapi yang lebih bagus sebelum pernikahan ada proses pengenalan dulu. Jangan ujuk-ujuk kenal sehari langsung nikah. Kita nggak tahu ini suami kita beneran laki-laki tulen atau bukan. Ini perempuan bener-bener perempuan tulen atau bukan. Bener. Ini kan zaman sekarang banyak tipu-tipu. Jadi kita harus lebih aware, harus lebih berhati-hati. Jangan sampai ketipu gara-gara pengen cepet-cepet nikah. Lihat dulu ya, bebet, bobot, dan bibitnya. Kesemuanya, jadi jangan sampai tertipu. Oleh karenanya menikah dan ta'aruf serta hitbah bukan hanya diperuntukkan untuk orang kaya saja. Atau yang sudah mampu saja. Niat menikah bukan karena sudah punya uang tapi banyak. Ada 4 niat ketika mau menikah. Apa saja? Yang pertama, nawaitu bihadat tazwij mahabbatallahi azza wa jalla. Ya Allah, saya niat menikah untuk mencari ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua apa niat menikah? Nawaitu bihadat tazwij mahabbata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya niat menikah karena mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga niat menikah adalah nawaitu bihadat tazwij tabarruk. Mencari keberkahan li du'ail waladis solih untuk mendapatkan doa dari keturunan-keturunan yang solih. Dan yang keempat, niat menikah adalah nawaitu bihadat tazwij at-tahassun, menjaga diri minasyaiton, dari godaan setan. Karena takut kalau kita mengentar-entarkan untuk menikah, banyak godaan setan yang datang, udah maksiat aja. Ini Ustazah lagi singgung itu. saya. Bener Enggak, banget enggak, itu Ustazah. Coba lebih keras lagi suaranya. Agak nengok dikit tapi gitu Iya, kan. Udah nanti banyak zina matanya, zina hatinya, nanti banyak dosanya. Lebih baik menikah. Nah itu salah satu cara untuk menjaga dari godaan setan. Betul tuh Ustadz Maulana. Lebih Amin, baik- mudah-mudahan segera ada yang mengajukan Iya. CV-nya ke Ustadz Maulana. Ah. Laki-laki yang mau Kebalik. kesini. Nanti kita tuh bisa. Tapi kalau Ustadz Maulana kebalik kayaknya, perempuan yang ngajuin CV-nya. Nah itu dia. Udah banyak kok. Iya, Udah banyak terima kasih ya. banyak Ustazah Siva. Sama-sama, atas penjelasannya. Mas Fadli. Itu gimana seandainya nih, seandainya ya Masih, jamaah ya. ya Allah. Ada perempuan ngasih CV ke Ustadz Maulana. Ya. Dia ngajak ta'aruf. Ya. Bagaimana jawabannya? Kita yang seleksi ya Mas Fadli. Kita yang seleksi. Ya. Gimana jawaban Ustadz Maulana? Setelah yang satu ini ya. Satu ini tetap di Islami Tinda. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Bapak itu kayak kasih pistol ke saya.